Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan memperlihatkan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Smart PLS, yaitu mengenai analisis SEM PLS. Pertama, perkenalkan, nama saya Amran Halim. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menginstal aplikasi Smart PLS ke dalam desktop dengan sistem operasi Windows. Yang pertama, kita buka browser. Kita cari dulu nama aplikasinya, yaitu Smart PLS. Lalu kita pilih pada tautan yang pertama. Lalu kita tinggal download saja pada halaman awal. Kita klik download. Lalu di sini ada beberapa opsi untuk sistem operasinya. Kita pilih yang Microsoft Windows. Kita klik download. Lalu kita menunggu hingga proses pengunduhan selesai. Nah, di sini kita sudah selesai. Lalu tinggal kita buka saja aplikasinya di download. Ya, sambil menunggu proses instalasinya selesai. Ketika tampilnya seperti ini, kita klik next. Lalu di sini dijelaskan bahwa disk yang dibutuhkan yaitu 290 MB. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Ya, di sini kita hilangkan checklist di Run Smart PLS agar aplikasinya tidak langsung berjalan ketika proses instalasi ini selesai. Dan di sini kita udah lihat bahwa aplikasinya sudah ada di layar desktop. Kita klik, kita buka. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, student license, professional license, sama free 30 days trial license. Kita pilih yang free. Lalu kita klik alamat email kita. Kita masukkan juga first name and last name. Di sini kita tinggal klik submit, lalu akan terkirim nomor license gitu yang akan masuk ke dalam email, sehingga kita harus buka email kita terlebih dahulu. Oke, kita cek. Ya, di sini sudah masuk. Kita tinggal copy saja password yang dikirim, confirmation code. Ya, sepertinya ini kita copy. Lalu kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS, submit. Jika sudah sesuai, maka aplikasi Smart PLS kita dapat gunakan dengan sistem 30 hari free trial, atau kita jika ingin menggunakan secara permanen, kita bisa memilih opsi profesional ataupun student. Bisa klik stop usage karena sepertinya berhasil. Ya, beginilah tampilan awal dari aplikasi Smart PLS yang nantinya akan kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Devina. Di sini saya akan memasukkan data ke aplikasi SEM PLS. Di sini kita mempunyai satu kasus, yaitu tentang mahasiswa prodi manajemen melakukan survei niat pembelian kembali produk White White Coffee, peran pemasaran pada sosial media dengan kriteria tertentu untuk responden. Pada hasil survei diperoleh 60 responden yang mengisi. Hubungan antar variabel adalah sebagai berikut.
Di sini ada 3 variabel independen, yaitu pemasaran sosial media, kesadaran merek, dan EWOM. Kemudian ada variabel dependen, yaitu niat membeli kembali. Lalu berikutnya adalah hipotesisnya. Hipotesis pertama, pemasaran sosial media berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat membeli kembali. Hipotesis kedua, kesadaran merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian kembali. Hipotesis ketiga, EWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian kembali. Pertanyaannya, apakah menjawab semua 3 hipotesis penelitian? Lalu, cara menjawabnya menggunakan metode analisis SAMPLS dengan alat analisis yang digunakan Smart MPLS. Kemudian kita masuk ke aplikasi SAMPLS, kemudian kita mempunyai data, klik new, kemudian folder, kita ubah nama foldernya menjadi SAMPLS project. Kemudian kita kembali, kita klik data. Di sini tertera datanya, lalu kita simpan di folder teks ms dos, kemudian save. Lalu kita kembali ke aplikasi SAMPLS. Di sini new workspace kita buka, kemudian klik desktop, kemudian klik SAMPLS project, select folder. Di sini di new workspace SAMPLS project, di dalamnya ada new project, ubah nama menjadi SAMPLS kelas. Lalu create. Kemudian new workspace SAMPLS project, di dalamnya ada SAMPLS kelas. Kemudian kita klik import data file. Lalu kita klik SAMPLS tugasnya. Kemudian ada datanya sudah masuk, PSM, KM, EW, NMK, dan sebagainya. Kemudian kita klik import. Lalu sudah tertera data yang kita punya. Untuk melihat data min, kita bisa melihat datanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewina Suritanti. Saya hari ini akan menjelaskan cara membuat laten variabel. Untuk membuat laten variabel, kita arahkan dulu kursornya ke. Oke, di sini kita create model. Lalu kita pilih yang PLSM, lalu kita pilih model type-nya itu yang PLSM. Nah, untuk model name-nya kita ganti, kita rename jadi PLSM tugas. Lalu kita save. Kemudian untuk membuat masing-masing variabelnya, kita klik laten variabel, lalu kita klik 2 kali dari masing-masing variabel. Pertama kita buat dulu yang variabel PSM. Lalu kita buat lagi dengan klik 2 kali variabel KM. Kita klik lagi 2 kali untuk membuat variabel ketiga, yaitu variabel EW. Lalu yang terakhir kita buat variabel NMK dengan klik 2 kali. Lalu untuk menampilkan dari masing-masing indikator dari variabelnya, kita rapihkan dulu ini si variabelnya. NMK di paling atas, lalu ada KM di tengah, lalu PSM di kiri bawah, dan EW di kanan bawah. Nah, untuk menampilkan indikator dari masing-masing variabel, kita tinggal klik masing-masing variabelnya. PSM di drag, lalu diklik PSM-nya lagi, kita drag lagi KM1 sampai KM5, lalu kita klik KM-nya,
Terus kita drag lagi EW1 sampai 4, kita klik lagi EW-nya. Dan yang terakhir ada variabel NMK dengan cara yang sama. Nah, ini kita rapikan dulu supaya tidak bertabrakan dari masing-masing indikator. Lalu baru kita tampilkan indikator dari NMK dengan drag 3 indikatornya, lalu diklik NMK-nya. Lalu kita akan merapikan dari masing-masing indikator dengan klik select, lalu kita arahkan kursor yang atas, kanan, kiri, bawah untuk menempatkan agar tidak bertabrakan. Di sini kita rapikan saja yang PSM ke bawah, lalu KM juga ke bawah, nanti EW juga ke bawah, dan kita rapikan supaya tidak bertabrakan. Lalu apabila sudah rapih, kita hubungkan dari variabel satu ke variabel lainnya dengan klik connect, lalu kita tarik garis ke variabel NMK dari masing-masing variabel. Dan sudah jadi laten variabelnya. Jadi ini merupakan model reflektif, yang dimana model reflektif itu merupakan konstruk yang mempengaruhi dari masing-masing indikator. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya setelah tampilannya seperti ini, yang kita lakukan adalah mengkalkulat data kita dengan cara klik calculate, lalu pilih TLS SEM algorithm. Dengan rumus seperti ini, type of resultnya standardized, lalu tinggal kita klik start calculation. Nah, setelah datanya berhasil kita kalkulasi, kita hanya tinggal memilih data atau model pengukuran yang kita inginkan atau kita tampilkan. Nah, di sini kita yang pertama saya membutuhkan untuk bootstrappingnya, jadi saya tinggal print screen tampilan dari bootstrappingnya. Lalu yang kedua kita membutuhkan indikator dari Crowback Alpha dan Composite Reliability, itu dengan cara kita pilih di quality kriteria, lalu ada di overview. Nah, ini ada tampilannya, kita print screen. Lalu yang ketiga kita membutuhkan validitas diskriminan, ada di diskriminan validity, lalu pilih cross loadings. Ya, ini ada tampilannya, kita print screen juga. Lalu kita mencari validitas convergennya. Untuk validitas convergen posisinya ada di bagian paling atas. Ya, final result, lalu kita pilih outer loadings. Nah, di sini kita klik matrix, lalu ini ada tampilannya. Kita print screen kembali. Lalu kita mencari model struktural R-square dan adjusted R-square. Itu ada di quality kriteria dan kita pilih R-square. Ya, ini adalah hasilnya. Ini kita bisa print screen. Lalu kita pilih F-square.
square dan matriks. Ya, ini ada tampilannya, kita print screen kembali. Lalu setelah itu kita membutuhkan nilai dari average variance extracted atau AV, yang fungsinya adalah untuk kita mencari nilai GOV secara manual. Nah, ini lokasinya ada di halaman awal ketika kita mencari indikator callback alpha. Nah, ini ada di bagian terakhir. Ini kita bisa print screen lagi aja. Lalu kita mencari path coefficients-nya. Nah, di sini kita perlu tidak bisa diambil dari sini, jadi kita klik kembali. Nah, kita pilih calculate, lalu kita pilih bootstrapping dan pilih PLS setup. Ya, seperti ini. Lalu start calculate. Nah, di sini kita bisa pilih di final result, lalu pilih path coefficients, lalu di sini kita klik. Nah, di sini ada tampilan dari mean, standard, type values, best values. Nah, ini kita bisa print screen. Semua yang sudah di print screen ini kita bisa masukkan ke PowerPoint atau makalah kita. Saya Fitri Andriani akan menjelaskan tentang nilai dari data yang sudah kita pindahkan dari sampel S ke dalam PowerPoint. Ini adalah bootstrapping result. Yang pertama kita ke model pengukuran. Ini kita lihat kalau misalkan nilai Cronbach's alpha-nya itu lebih dari 0,7, artinya Cronbach's alpha terhadap variabel-variabel yang ada itu reliable. Kemudian untuk composite reliability ini juga kita lihat nilainya lebih dari 0,7, itu artinya reliabilitas internal dengan dua indikator. Yang pertama ada Cronbach's alpha, terus kemudian indikator yang kedua ada composite reliability, itu reliable terhadap variabel-variabel yang ada. Kemudian ke model pengukuran yang kedua ada validitas diskriminan. Kriteria dari validitas diskriminan itu adalah nilai pada konstruk itu sendiri harus lebih besar dari nilai pada konstruk yang lainnya. Contohnya kita ambil yang E1 1, ini dia nilai dari diskriminan validitasnya itu lebih besar daripada nilai yang lain. Itu artinya E1 1 memenuhi kriteria untuk validitas diskriminan. Kemudian jika kita lihat secara keseluruhan, E1 1 sampai E1 4 nilainya lebih tinggi daripada yang lainnya, sehingga E1 1 sampai dengan E1 4 itu memenuhi kriteria validitas diskriminan. Kemudian KM1 sampai dengan KM4 juga memenuhi validitas diskriminan. NMK1 sampai dengan NMK3 itu juga memenuhi validitas diskriminan. Dan yang terakhir PSM1 sampai dengan PSM3 memenuhi kriteria dari validitas diskriminan. Kemudian ke model pengukuran yang ketiga, validitas konvergen, itu kriterianya adalah nilai dari konstruk itu sendiri harus lebih dari 0,5. Seperti yang kita lihat, E1 1 sampai dengan E1 4 itu nilainya lebih dari 0,5. Artinya E1 1 sampai dengan E1 4 itu memenuhi validitas konvergen. Kemudian yang kedua ada KM1 sampai dengan KM4, itu nilainya juga lebih dari 0,5, sehingga KM1 sampai dengan KM4 telah memenuhi kriteria sebagai validitas konvergen. Kemudian NMK1 sampai dengan NMK3 juga nilainya lebih dari 0,5, yang berarti memenuhi kriteria dari validitas konvergen. Dan terakhir PSM1 sampai dengan PSM3 memiliki nilai yang juga lebih dari 0,5, sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. Saya Dea Mayangsari. Di sini saya akan lanjut menjelaskan model struktural. Model struktural yang kita gunakan adalah R-square. Karena pengaruh lebih dari satu variabel X, maka kita menggunakan adjusted R-square. Nilainya 0,622. Artinya niat membeli kembali dapat dijelaskan oleh variabel pemasaran sosial media, kesadaran merek, dan EWOM-nya sebesar 62,2%. Dan sisanya
100% dikurangi dengan nilai EWOM 62,2, lalu dapatlah hasil 37,8% yang dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Yang kedua, ada nilai predictive relevance chi-square, tapi menggunakan SMPLS tidak bisa langsung diketahui nilainya, jadi harus dihitung menggunakan rumusnya, yaitu chi-square sama dengan 1 dikurang 1 R square sama dengan 1 dikurang 0,638, yaitu hasilnya 0,638. Nilai chi-square 0,638 lebih besar dari 0, artinya dapat memprediksi secara akurat estimasi modelnya. GOV pada Smart PLS juga harus dicari menggunakan rumus, yaitu rumusnya GOV sama dengan rata-rata F dikalikan dengan R square, lalu dapat hasilnya 0,534. Menurut Tennehaus 2004, nilai GOV small 0,1, GOV medium 0,25, dan GOV besar 0,38. Nilai yang kita dapat 0,534 lebih besar dari 0,38, artinya tingkat kelayakan modelnya tergolong besar. Selanjutnya, interpretasi hasil. Yang pertama, ada pengaruh EWOM terhadap niat membeli kembali. P-value-nya 0,369 lebih besar dari 0,5, yang artinya tidak signifikan alias menerima hipotesis 0. Artinya tidak ada pengaruh. Jika tidak signifikan, artinya koefisien 0,075 bias, tidak bisa dilaksanakan interpretasi lanjut. Kesimpulannya, hipotesis 3 tidak terdukung. Lalu ada pengaruh kesadaran merek terhadap niat membeli kembali. P-value-nya 0,381 lebih besar dari 0,5. Artinya tidak signifikan alias menerima hipotesis 0. Artinya tidak ada pengaruh. Jika tidak signifikan, artinya koefisien 0,209 bias, tidak bisa dilaksanakan interpretasi lanjut. Kesimpulannya, hipotesis 2 tidak terdukung. Lalu ada pemasaran sosial media terhadap niat membeli kembali. P-value-nya 0,03 lebih kecil dari 0,5, artinya signifikan alias menerima hipotesis alternatif, yang artinya ada pengaruh. Nilai koefisien jalur PSM ke NMK itu sebesar 0,493, artinya pemasaran sosial media ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat membeli kembali. Kesimpulannya, hipotesis 1 terdukung. Dan sekian.